Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermartabat bagi guru-guru yang hebat. Kembali bersama saya di channel Emut Eva Mustafa, channel edukasi, inspirasi, dan hiburan. Bapak dan ibu sekalian, silakan yang belum subscribe channel ini atau belum menonton video-video yang ada di sini, silakan tonton dan subscribe, bagikan juga ke rekan-rekan yang lain supaya lebih banyak manfaat yang dihasilkan dari video-video yang kami buat. Kenapa? Karena berbagi itu indah. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, pada video kali ini saya akan memaparkan hal-hal penting secara singkat mengenai tentang hal yang akan kita laksanakan pada tahun ajaran 2023-2024. Apa itu? Yakni tentang Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 723 tahun 2024 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan atau POS penyelenggaraan asesmen madrasah tahun pelajaran 2023-2024. Jadi, mengingat pentingnya hal ini, tonton videonya sampai akhir dan jangan dilewatkan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja ke pemaparan. Apa itu asesmen? Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data atau informasi untuk mengukur kemajuan belajar dan capaian hasil belajar peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan atau SKL yang telah ditetapkan. Adapun asesmen madrasah atau AM adalah asesmen yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan madrasah berupa kegiatan pengukuran capaian kompetensi siswa dengan mengacu kepada standar kompetensi lulusan atau SKL. Peserta asesmen madrasah, syaratnya untuk jenjang MI, yang pertama peserta didik terdaftar di kelas terakhir pada MI. Yang kedua memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1. Adapun untuk jenjang MTS adalah yang pertama peserta didik terdaftar di kelas terakhir pada MTS. Yang kedua memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada MTS mulai semester 1 tahun pertama sampai dengan semester 1 tahun terakhir. Dan yang ketiga memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 sampai semester 5 untuk MTS penyelenggara sistem kredit semester. Untuk jenjang MA atau MAK, syaratnya yang pertama peserta didik terdaftar di kelas terakhir pada MA atau MAK. Kemudian yang kedua memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada MA atau MAK mulai semester 1 tahun pertama sampai dengan semester 1 tahun terakhir. Sedangkan yang ketiga memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 sampai semester 5 untuk MA penyelenggara sistem kredit semester atau SKS. Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, hak dan kewajiban peserta asesmen madrasah itu apa saja? 1. Hak peserta asesmen madrasah. Yang pertama, setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti asesmen madrasah.
Yang kedua, peserta asesmen madrasah yang tidak dapat mengikuti asesmen madrasah utama karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah dapat mengikuti asesmen madrasah susulan. Yang kedua, kewajiban peserta didik. Kewajiban peserta didik sebagai peserta asesmen madrasah. Yang pertama, peserta asesmen wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan. Yang kedua, peserta asesmen wajib mematuhi tata tertib peserta asesmen madrasah. Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, pendataan peserta asesmen madrasah. Pendataan peserta asesmen madrasah ini ada beberapa tahap. Yang pertama, pendataan peserta dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan melalui aplikasi PDUM atau Pangkalan Data Ujian Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kedua, data peserta asesmen madrasah berdasarkan data siswa kelas akhir yang terdapat pada Pangkalan Data EMIS. Yang ketiga, madrasah melakukan validasi data peserta asesmen pada aplikasi PDUM. Yang keempat, daftar peserta asesmen dicetak melalui aplikasi PDUM dan ditetapkan melalui SK Kepala Madrasah Penyelenggara Asesmen Madrasah. Yang kelima, kartu peserta asesmen madrasah dicetak melalui aplikasi PDUM oleh Madrasah Penyelenggara Asesmen Madrasah dan disahkan oleh Kepala Madrasah. Bagaimana kita membuat kartu pesertanya atau nomor peserta itu sendiri? Mari kita lihat di halaman ini. Nomor peserta asesmen madrasah itu terdiri dari 15 digit sebagai berikut rinciannya. 2 digit pertama adalah kode tahun asesmen. Kemudian 2 digit kedua adalah kode provinsi. Yang ketiga adalah 2 digit ketiga adalah kode kabupaten atau kota. 1 digit keempat merupakan kode jenjang. Untuk jenjang MI adalah 1. Untuk jenjang MTS adalah 2. Sedangkan untuk jenjang MA atau MAK adalah 3. Kemudian 4 digit kelima adalah kode madrasah. Sedangkan 4 digit ke-6 itu adalah nomor urut peserta asesmen itu sendiri. Contohnya seperti bagaimana itu untuk nomor peserta asesmen madrasah. Ini kita lihat contoh nomor pesertanya di halaman ini. Di sini ada 2, 4, 10, 19, strip 1, strip 08, 02, strip 0001. 24 itu adalah tahun 2024. Kemudian yang 10 sama dengan Provinsi Jawa Barat. 19 itu kode untuk Kota Bandung. Kemudian 1 ini merupakan kode untuk jenjang MI, dan 0802 itu merupakan kode madrasah. Di sini adalah -2 Kota Bandung, dan 001 itu merupakan nomor urut peserta asesmen. Ini adalah contoh dari nomor peserta asesmen madrasah yang harus Bapak Ibu semua buat di madrasah masing-masing. Yang perlu diperhatikan juga gak kalah penting adalah kode provinsi itu harus sesuai dengan KMA nomor 8 tahun 2016. Jadi Bapak dan Ibu yang
belum mengetahui atau lupa kode provinsinya, bisa dilihat di KMA nomor 8 tahun 2016. Sedangkan kode kabupaten atau kota dan kode madrasah ditetapkan oleh Kanwil Kemenag provinsi setempat. Nah, untuk madrasah yang bergabung, nomor peserta asesmen tetap menggunakan kode madrasah sendiri dan nomor urut dimulai dari 0001. Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, setelah kita mengetahui contoh pembuatan dari nomor peserta asesmen madrasah, kita juga harus mengetahui madrasah penyelenggara asesmen itu madrasah yang bagaimana. Yang pertama, AM ini diselenggarakan oleh madrasah jenjang MI, MTS, dan MA atau MAK. Madrasah yang dapat melaksanakan asesmen madrasah adalah madrasah yang sudah memiliki izin operasional dan nomor statistik madrasah atau NSM serta terdaftar pada Pangkalan Data Emis Kementerian Agama. Itu adalah madrasah penyelenggara asesmen madrasah. Kemudian tugas dan kewenangan madrasah dalam pelaksanaan asesmen madrasah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk panitia pelaksana AM. Yang kedua, melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi peserta AM melalui aplikasi PDUM. Yang ketiga, menetapkan peserta AM dengan surat keputusan kepala madrasah. Yang keempat, mencetak kartu peserta AM melalui aplikasi PDUM. Yang kelima, melakukan sosialisasi AM. Yang keenam, menyiapkan sarana pendukung AM. Yang ketujuh, mengatur ruang AM. Kemudian selanjutnya untuk nomor urut 8, menetapkan pengawas ruang, proktor, dan teknisi AM. Yang kesembilan, menentukan kriteria kelulusan peserta didik. Kesepuluh, menyusun kisi-kisi dan naskah soal AM. 11, mengamankan master soal beserta kelengkapannya. 12, menggandakan naskah soal AM berikut kelengkapannya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. 13, melaksanakan AM sesuai pos AM. 14, melaporkan hasil AM kepada Kementerian Agama kabupaten atau kota. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, bentuk asesmen madrasah pada jenjang MI, MTS, MA atau MAK ini dapat berupa A. Tes tertulis. Bentuk soal asesmen tertulis terdiri dari 1. Pilihan ganda, 2. Pilihan ganda kompleks, 3. Benar salah, 4. Setuju tidak setuju, 5. Menjodohkan, 6. Isian, yang ketujuh uraian. Nah, guru dapat memilih minimal 3 bentuk soal tertulis di atas. Kemudian bentuk yang kedua itu untuk praktek. Kemudian bentuk portofolio, keempat penugasan, dan atau bentuk lain yang ditetapkan oleh madrasah. Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, selanjutnya madrasah dapat memilih salah satu atau gabungan beberapa bentuk asesmen sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur. Contoh bentuk soal asesmen sebagaimana terlampir di pos
SK Dirjen ini. Materi asesmen. Yang pertama, madrasah menyusun materi asesmen untuk mata pelajaran umum pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka mengacu pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang kedua, materi asesmen untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasah pelaksana kurikulum 2013 mengacu pada KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Yang ketiga, materi asesmen untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasah pelaksana kurikulum Merdeka mengacu kepada Keputusan Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Kisi-kisi asesmen madrasah. Kisi-kisi AM ini disusun berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan lingkup materi pada kurikulum yang berlaku. Kisi-kisi AM disusun oleh guru mata pelajaran dan ditetapkan oleh madrasah penyelenggara AM dalam bentuk surat keputusan kepala madrasah. Yang ketiga, kisi-kisi AM mata pelajaran Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Naskah soal asesmen madrasah. Naskah soal asesmen madrasah yang pertama disusun oleh guru mata pelajaran mengacu pada kisi-kisi AM. Yang kedua, naskah soal yang dikembangkan disesuaikan dengan bentuk asesmen yang dipilih. Yang ketiga, naskah soal AM disusun oleh guru mata pelajaran pada satuan pendidikan. Yang keempat, dalam hal di madrasah terdapat keterbatasan sumber daya, maka guru madrasah yang bersangkutan dapat melakukan sharing pengetahuan dengan madrasah lain pada forum KKG atau MGMP. Naskah soal dan jawaban tidak boleh mengandung unsur sara dan menimbulkan perbedaan mazhab atau khilafiyah, politik praktis, pornografi, provokasi, bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Itu untuk naskah soal asesmen madrasah. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana prosedur penyusunan kisi-kisi dan soal AM? Prosedurnya, yang pertama, kepala madrasah menetapkan guru penyusun kisi-kisi dan soal AM. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal AM. Yang ketiga, guru menyusun naskah soal AM mengacu pada kisi-kisi soal AM. Yang keempat, validasi naskah soal AM oleh tim teaching dengan pendampingan pengawas madrasah dan atau pada forum KKG atau MGMP ya. Yang kelima, finalisasi atau penyempurnaan naskah soal AM oleh guru mata pelajaran. Dan yang keenam, naskah soal AM diserahkan kepada panitia asesmen madrasah untuk digandakan dan siap digunakan asesmen di madrasah masing-masing. Selanjutnya, mata pelajaran asesmen madrasah. Mata pelajaran yang diasesmenkan ini adalah
Untuk madrasah pelaksana kurikulum 2013 maupun kurikulum merdeka, mata pelajaran yang diujikan dalam asesmen meliputi seluruh mata pelajaran yang diajarkan pada kelas 6 MI, kelas 9 MTS, dan kelas 12 MA atau MAK sesuai kurikulum yang berlaku. Kemudian yang kedua, madrasah dapat memilih salah satu bentuk asesmen dari setiap mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur. Asesmen dapat dilakukan dalam bentuk penugasan atau praktik seperti pada mata pelajaran Penjasorkes, seni budaya, prakarya, kewirausahaan, dan informatika atau mapel lain yang memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya, untuk waktu pelaksanaan asesmen madrasah itu sendiri, waktunya ditentukan oleh masing-masing madrasah penyelenggara AM dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Ketuntasan kurikulum. Yang kedua, kalender pendidikan masing-masing madrasah. Yang ketiga, hari libur nasional atau keagamaan. Yang keempat, yang perlu diperhatikan juga adalah rentang waktu pelaksanaan AM itu sendiri. Rentang waktu asesmen jenjang MA itu 4 sampai dengan 30 Maret. Jadi sebentar lagi itu untuk pelaksanaan asesmen madrasah aliyah. Rentang waktunya antara tanggal 4 Maret sampai tanggal 30. Kemudian untuk rentang waktu asesmen MTS itu mulai dari 22 April sampai dengan 11 Mei 2024. Sedangkan rentang waktu asesmen MI itu mulai dari 29 April sampai dengan 18 Mei 2024. Itu adalah waktu yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu sekalian di madrasah masing-masing sesuai jenjangnya masing-masing. Mode pelaksanaan asesmen madrasah. Madrasah dapat menyelenggarakan asesmen dengan mode asesmen madrasah berbasis komputer atau AMBK, asesmen madrasah berbasis kertas atau AMK, dan atau bentuk lain yang ditetapkan oleh madrasah itu sendiri. Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, mungkin itu yang bisa saya paparkan, beberapa hal-hal singkat dan penting dari pos asesmen madrasah. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan supaya lebih bermanfaat lagi dan ke banyak orang, silahkan share videonya ke rekan-rekan yang lain. Jangan lupa subscribe channelnya. Wabillahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.